Kenapa saya tanyakan ini? Karena biasanya orang tua seorang anak itu begitu dengar kasus bedah itu pasti udah takut gitu ya. Terus apalagi pakai pisau gitu pasti takut gitu ya. Kemudian belum lagi penyembuhan ya. Kalau pengalaman dokter Hardian tuh kalau yang pakai pisau maksudnya dibuka itu mungkin karena dia pakai mata pakai pisau kayak lebih gampang gitu ya. Iya. Ya kalau yang pakai laparoskopi kali udah harus lihai kemana-mananya ya gitu. Biasanya penyembuhan atau kalau bedah itu kan biasanya harus ke ICU untuk penyembuhannya. Kalau laparoskopi seperti apa biasanya? Oke, sahabat Bunda, hari ini kita ketemu lagi di podcast Bunda Show. Khususnya hari ini kita akan membahas tentang anak ya. Di sebelah saya sudah ada dokter yang imut. Terima kasih Dokter Tiwi. Yang imut tapi pinter. Tadi saya udah bilang pinter gitu ya. Biasanya kalau yang kecil imut itu pinter biasanya ya. Dokter Hardian Gunadi. Ya, beliau ini putranya guru besar salah satu dokter anak yang favorit saya juga ya. Jadi saya udah tahu genetiknya bapaknya bagaimana, anaknya pasti tidak jauh-jauh gitu. Oke, Dokter Hardian, hari ini kita akan membahas, saya juga belajar ya, karena kita Dokter Hardian kan baru bergabung di kami ya. Jadi saya dalam hal ini kebetulan menjadi koordinator anak ya di Bunda Group di Rumah Sakit Bunda kita ya, khususnya banyak kasus-kasus, banyak orang tua tuh kadang-kadang bertanya pada kita gitu ya. Jadi supaya sore ini atau hari ini kita bisa mendapat pengayaan gitu ya. Oke, kita mulai aja ya. Bedah itu kan macam-macam ya. Ada bedah anak, ada bedah macam-macam. Nah, kalau Dokter Hardian ini kan bedah anak, konsultan ya. Betul. Biasanya bidang atau operasi atau kasus-kasus bedah mana sih yang betul-betul itu di under bedah anak, khususnya Dokter Hardian? Oke, jadi kalau kita ngomong bedah anak, jadi kami menangani semua kelainan-kelainan yang membutuhkan tindakan pembedahan di anak. Nah, kelainan-kelainannya apa aja? Kelainannya umumnya yang sifatnya ada kelainan struktural, Dok. Struktural. Okay. Maksudnya apa? Kalau ada kelainan yang merubah bentuk, merubah struktur anatomi, kita bilangnya ya, anatomi atau bentuk dari tubuh atau misalnya dari dalam organ. Yang sering misalnya nggak punya anus gitu ya. Betul. Oke. Jadi kalau kelainannya struktur, itu bentuknya benjolan, nggak punya sesuatu, atau strukturnya ada sesuatu yang terjepit. Ya itu yang ditangani dengan bedah, itu masuk ranahnya bedah. Bedah anak ya. Kalau di kita itu kan sampai 18 tahun. Ya, kalau bedah anak itu spesifikasinya tuh usia berapa? Sama, Dok. Sama ya. Oke, jadi sebenarnya kasus-kasus anak remaja itu masuk ke bedah anak gitu ya. Nah, kalau dalam pelayanan sehari-hari yang Dokter Hardian ini kan bidangnya yang perususan gitu ya. Ya, perususan ya, walaupun bedah anak itu macam-macam ya. Ada yang mempelajari ginjal dan saluran kencingnya, ada yang pencernaan gitu ya. Biasanya yang Dokter Hardian sering kali tanganin, yang selama ini sering ditanganin itu kasus apa yang paling sering? Yang paling sering mungkin hernia, usus buntu, lalu kalau ususnya kejepit yang kita bilang intussusepsi, atau kelainan yang sifatnya bawaan, Dok. Nah, kelainan bawaan nih banyak ya. Ada yang mulai dari nggak punya kerongkongan, nggak punya usus 12 jari, usus halusnya buntu, terus kita ada yang hirschsprung, nggak punya anus, nggak punya struktur yang macam-macam, itu kelainan bawaan. Lalu bisa juga yang sifatnya tumor, misalnya tumor di perut atau di leher atau di kepala, itu yang yang biasa dikerjakan. Atau bisa juga kasus-kasus infeksi yang membutuhkan pembedahan, terutama kalau ada pengumpulan nanah, di rongga-rongga. Ya, apapun mungkin selain kecuali mungkin di dalam kepala di otak ada pengumpulan nanah, kan prinsipnya kita mesti mengeluarkan nanah tersebut. Itu biasanya oleh bedah anak ya. Jadi sebetulnya bedah anak itu kan semua kasus bedah itu Dokter Hardian kuasai. Tapi memang yang paling banyak atau yang sekarang ditanganin adalah yang anak gitu ya. Tapi prinsipnya sebenarnya semua kasus pembedahan dokter bedah anak itu harus menguasai gitu ya.
Nah sekarang saya mau bertanya lebih jauh ya, karena saya kan mungkin udah agak lama gitu ya, ilmunya udah agak lama. Apakah bedah itu selalu harus pakai pisau, harus dibuka, kemudian harus dibius? Apakah selalu begitu? Oke. Untuk pertama, apakah jawabannya selalu operasi? Enggak, tentu itu salah besar. Ya. Banyak sekali kelainan atau penyakit yang bisa kita tanganin secara non bedah. Contoh. Kalau misalnya dia susah BAB, susah BAB-nya keras gitu, keras. Kadang kita bisa nolong dengan kasih enema. Enema dimasukin selang ke dalam anus, kita kasih suatu pencahar agen yang melunakkan kotorannya biar dia bisa keluar. Atau kelainan misalnya dia tadinya ada nanah tiba-tiba pecah. Kadang-kadang kan dia keluar itu nanahnya. Kadang itu nggak perlu kita tergantung ya dok, itu sangat tergantung memang dia cukup nggak mengalir. Tapi kalau dia bagus, kadang-kadang dengan perawatan luka saja cukup gitu. Atau tindakan misalnya usus kejepit tadi gitu. Mungkin sekarang 80-90% kalau dia nggak kembung, kalau nggak ada tanda-tanda ususnya mati, bisa kita lepas dengan cara tadi kayak enema, pakai enema lewat anus, didorong pakai air. Itu jadi kan itu bukan tindakan yang memerlukan pembedahan atau memerlukan pembiusan. Kadang-kadang bisa yang tanpa menggunakan pisau, mungkin itu dok. Dan kalaupun pembedahan sekarang kan udah banyak yang minimal invasif ya dok sifatnya. Jadi bukan yang kita sayatan dari ujung ke ujung, atas bawah, nggak seperti itu. Kadang kita menggunakan laparoskopi atau torakoskopi yang menggunakan alat kamera diteropong masuk. Kita menggunakan alat-alat kecil supaya bisa supaya kita bisa bekerja di sana. Jadi nggak dibuka pakai pisau, tapi hanya membuat lubang kecil, kemudian alat masuk. Jadi alat yang di dalam itu yang dimainkan untuk mengambil atau melakukan apapun gitu ya. Kalau yang bidang tadi ya yang tidak dibuka, itu biasanya kasus-kasus apa yang bisa dikerjakan? Yang tidak perlu dioperasi dok. Misalnya apa tuh? Intussusepsi. Oke. 80-90% tidak perlu operasi. Intussusepsi yang ususnya masuk. Itu dia cuma dengan laparoskopi itu ya? Oh enggak, lewat enema pun bisa. Oh, enema pun bisa. Oke. Kita rilis. Jadi pakai selang lewat anus, masukin air, kita pandu dengan USG, nanti akan terlihat dia jepitannya itu bisa lepas. Jadi itu betul-betul tidak perlu pembedahan ya, tidak perlu laparoskopi juga ya? Kadang memang tergantung ya dok, pasiennya datang dalam kondisi seperti apa. Tapi kalau dia ususnya nggak mati, bisa kita lakukan operasi. Jadi sebetulnya ada tahap-tahap ya. Betul. Jadi lihat kasusnya sampai di mana, bisa juga dia langsung kalau memang tahapnya memang harus cepat, mungkin terlalu banyak masuknya, mungkin gitu ya. Betul. Oke, itu kalau tentang intussusepsi. Kalau kasus laparoskopi lain ya, yang biasanya sering Dokter Hardian kerjakan atau sering dalam praktek sehari-hari itu apa? Yang lain? Hernia ya. Hernia itu bisa dengan laparoskopi? Bisa dok. Oh, bagus banget ya. Iya. Kalau laparoskopi ya dengan bedah biasa gitu, itu kalau lamanya pengerjaannya itu sama atau lebih simple atau lebih sulit atau seperti apa? Di awal pasti belajarnya lebih sulit ya dok. Memang jadi prosedurnya lebih lama, tapi lama kelamaan rasanya sama lebih pendek ya? Sama dengan yang dengan terbukanya. Oke. Gitu. Jadi tergantung jam terbang berarti. Betul. Ya. Jadi tergantung banyaknya kasus gitu ya. Kenapa saya tanyakan ini? Karena biasanya orang tua seorang anak itu begitu dengar kasus bedah itu pasti udah takut gitu ya. Terus apalagi pakai pisau gitu pasti takut gitu ya. Kemudian belum lagi penyembuhan ya. Kalau pengalaman Dokter Hardian tuh kalau yang pakai pisau maksudnya dibuka itu mungkin karena dia pakai mata pakai pisau kayak lebih gampang gitu ya. Iya. Ya kalau yang pakai laparoskopi kali udah harus lihai kemana-mananya ya gitu. Biasanya penyembuhan atau kalau bedah itu kan biasanya harus ke ICU untuk penyembuhannya. Kalau laparoskopi seperti apa biasanya? Oke, jadi kalau seandainya kita membedah, kalau misalnya untuk pembedahan di dalam perut ya dok, kita melakukan bedah terbuka, kita akan memotong otot. Nah,
kalau kita perhatikan anak-anak yang masih kecil terutama bayi, napasnya kan lebih banyak pakai otot perut dibanding dengan otot dada. Jadi kalau yang dia narik napas ya ngebang perutnya. Sehingga tentu masuk akal kalau ada perlukaan di sana, napasnya kan pasti akan lebih dalam tanda kutip terganggu. Ya. Kalau di nyeri di perutnya tentu napasnya terganggu. Dan lebih masuk akal juga kalau dia dengan begitu dia sedikit banyak pasti akan lebih lama penggunaan alat bantu nafasnya. Gitu. Jadi dengan menggunakan laparoskopi, sayatan itu kan kita nggak kecil sekali dan seperti ditusuk ya, bukan dipotong otot-otot tersebut, sehingga napas ya rasanya tidak terganggu. Betul. Ya. Otot-otot nyerinya lebih minimal, sehingga dia harapannya dia bisa kembali aktivitas lebih cepat. Oke. Iya. Ya, karena minimal perlukaan ya. Betul, di daerah sana ya. Bagus banget ya, ini satu hal yang baik sebenarnya ya. Jadi kita pasti orang tua ya, mudah-mudahan semua anak-anak sehat gitu ya. Tapi kalau ada kasus-kasus yang memang seperti tadi diceritakan, itu masih ada pilihan selain buka perutnya gitu ya. Betul. Tadi ada sedikit aja pertanyaan yang sering kalau kita dokter anak didatengin itu, yang paling banyak itu sirkumsisi. Ya, sirkumsisi, dokter bedah udah pasti merem itu. Kalau saya bilang sama ibu-ibu yang datang, kalau sirkumsisi itu kalau ibaratnya kalau dokter anak itu kayak vaksinasi, saking terlalu biasanya. Malah sekarang kan kalau sirkumsisi itu kalau bisa semua bayi atau semua anak dilakukan gitu kan. Nah, kalau tadi ada pertanyaan nih dari netizen ya, bahwa sirkumsisi itu kalau yang pakai laser sama yang nggak pakai laser tuh bedanya apa sih? Laser sebenarnya kalau dibilang laser, kebanyakan yang digunakan bukan laser dok, itu adalah cauter. Cauter itu jadi seperti pensil, ujungnya dialirin listrik supaya perdarahannya lebih rendah. Harapannya mereka yang menggunakan cauter adalah perdarahannya lebih sedikit, habis itu recovery-nya lebih cepat. Namun apakah yang pakai pisau atau pakai gunting salah? Enggak juga. Enggak. Kan prinsipnya kita asal perdarahannya dikontrol dengan baik. Yang sama aja, mau menggunakan cauter, mau menggunakan gunting atau pisau sama saja. Itu ya plus minus itu dok. Resikonya di satu sisi cauter ya memang kan cauter itu ada aliran listriknya, jadi kalau ngomong lukanya seperti luka bakar. Tapi apakah habis itu jadi lama penyembuhannya? Pengalaman saya enggak juga. Enggak juga. Tapi kalau ada yang pro dengan menggunakan gunting atau menggunakan pisau, ya itu juga maksudnya ya plus minus lah dok. Jadi sebetulnya itu pilihan ya, pilihan yang juga tergantung operator itu biasanya pakai apa gitu ya. Jadi kalau dia biasa pakai pisau, disuruh pakai laser tentu saja mungkin buat dia lebih sulit. Tapi sebaliknya gitu ya. Tapi sebenarnya pemilihan metode itu sama saja. Sama saja ya. Sebetulnya kalau saya lihat tuh bayi-bayi sekarang kan 1 bulan, 2 bulan di sirkumsisi kayaknya 3-4 hari tuh kayak udah bagus-bagus aja gitu ya. Memang biasanya kita di sini tidak pernah pakai laser. Mungkin karena kulit bayi itu sangat tipis. Mungkin kalau pakai laser rada riskan gitu ya mungkin ya. Saya nggak tahu. Benar gitu nggak sih? Sebenarnya nggak juga. Cauter itu bisa kita atur. Kekuatannya ya. Kekuatannya bisa diatur. Yang mulai dari kecil sampai besar. Oke. Pengaturannya pas, rasanya tetap aman. Aman. Jadi itu sebenarnya balik ke operator. Operator, operator mana yang dia lebih kuasai, itu yang paling aman. Jadi kalau saya misalnya saya disuruh pakai klem, saya nggak pernah pakai klem. Saya nggak akan bisa. Karena belum pernah mengerjakan pakai itu. Gitu. Tapi kalau disuruh yang saya biasa, rasanya sih. Jadi memang tergantung operator ya. Jadi diskusi dengan orang tua mungkin itu yang, karena kalau ibu-ibu kan dengar kayaknya pakai laser lebih mantep gitu ya. Tapi rupanya ada pertimbangan lain ya. Kemudian Dokter Hardian, saya ingin tahu ya, biasanya kan ada bidang-bidang yang overlap ya. Overlap itu kayak kemarin saya ketemu kasus kista ya, kista yang kita curigai di sini gitu ya. Atau tadi kan bedah itu semuanya yang dibedah ya dokter bedah. Dan ini kebetulan kita dokter anak, kliennya anak ya cocok gitu ya. Jadi pasti yang pertama kita hubungin dokter bedah anak gitu ya.
Itu sebenarnya kalau kasus-kasus kista di sini benjolan-benjolan misalnya ya, atau misalnya ada sesuatu di sini yang misalnya untuk biopsi kalau kita ingin tahu mengkonfirmasi diagnosis, itu dokter Hardian juga bisa kita hubungi untuk bekerja sama dengan dokter anak gitu ya. Betul ya. Jadi sebetulnya kita nggak usah pusing cari ini apakah THT, apakah harus ini, itu dengan dokter bedah anak sebenarnya kita bisa selesaikan gitu ya. Oke. Jadi kalau kasus diafragmatika misalnya hernia diafragmatika itu juga oleh dokter bedah anak, dan itu laparoskopi bukan ya? Kalau torakoskopi. Lewat dada. Oke, lewat dada ya. Jadi tidak diintervensi dengan, tidak dibuka gitu. Tapi memang hernia diafragma itu agak unik. Dia faktor pemberatnya yang susah. Kadang karena kelainan penyertanya paru-parunya suka nggak berkembang sempurna. Nah itu yang kadang menjadi penghambat kita dalam untuk bekerja operasi. Iya, karena kalau kita memberikan udara di paru-paru, dia kan kempot, parunya makin kempot, jadi makin sulit gitu. Jadi tergantung dari anaknya sanggup nggak jadi dioperasi dengan torakoskopi tersebut. Oke. Apa namanya? Kalau bilang bisa nggak torakoskopi, bisa. Gitu ya. Tergantung pasiennya. Oke. Apalagi ya Dokter Hardian, mungkin kalau atresia ani itu kita sih di sini di Rumah Sakit Bunda karena banyak bayi ya yang dilahirkan itu, kadang-kadang kelainan-kelainan yang sering kita temukan yang memang perlu dokter bedah anak itu salah satunya atresia ani atau anusnya yang tidak terbentuk. Nah, mungkin boleh sedikit dengan cara sederhana aja, kalau mudah-mudahan sih semuanya bayi sehat yang dilahirkan. Kalau ada kasus seperti itu ya, kasus yang anusnya nggak ada sama sekali atau ada tapi kecil, itu kapan kita harus merujuk ke dokter bedah anak? Kalau atresia ani udah pasti harus segera ya, tapi kadang-kadang ada anus yang kecil gitu ya. Itu bagaimana pendekatannya oleh bedah anak? Oke, jadi kalau mungkin ini buat tenaga medis yang ini ya dok, yang menangani, yang menerima bayi. Ya, ini podcast ini bukan hanya untuk masyarakat, tapi untuk para dokter anak ya, para dokter yang menemukan kasusnya. Ya, jadi untuk bidan yang yang menerima bayi. Jadi nomor 1 adalah yang penting screening, deteksi dini. Jadi kalau ada bayi baru lahir, jangan lupa periksa ada anusnya atau tidak, lalu masukkan ujung termometer ke dalam anus tersebut. Kalau dia nggak bisa masuk, ya mending rujuk aja dong. Rujuk, karena itu artinya kan tidak ada anusnya. Ada kadang-kadang yang ada seperti lubang kecil titik sebetul, tapi di luar kayak tonjolan anus. Jadi bukan pas di lubang anusnya, tapi ada agak ke depan sedikit. Itu juga kadang merupakan suatu bentuk dari atresia ani. Jadi kalau melihat seperti itu, ya kurang lebih lokasinya bukan pas di tengah yang nonjolnya, kedekoknya itu. Rasanya rujuk. Oke. Iya dok. Ya mungkin pesannya itu dok. Dan jangan lupa genitalia juga kadang-kadang ada ikutan, penisnya kenapa, bijinya kenapa, lalu tulang belakang, itu yang jangan lupa diperiksa. Ya. Kemudian yang sering juga itu kasus hernia umbilical, ya. Betul. Hernia umbilicus itu ya, tali pusat itu kadang-kadang kan kalau baru puput itu kan dia agak menonjol sedikit gitu ya. Kapan kita harus menutup itu atau kapan kita boleh menunggu? Satu itu ya. Yang kedua ada tali pusat yang sudah puput tapi masih ada cairan yang kita bilang selalu granuloma. Itu bagaimana penanganannya? Ya. Mungkin yang pertama yang tentang hernia umbilikal ya. Hernia umbilikal atau pusarnya bodong. Jadi ada benjolan, kita bilang hernia. Kalau ada protrusi atau tonjolan organ dari satu rongga ke rongga lain yang nggak normal. Contoh, jadi kalau di perut ususnya nongol-nongol lewat si pusar itu. Jadi dia karakteristiknya satu, hilang timbul. Kalau dia pas nangis dia timbul, pas dia lagi anteng tidur masuk lagi. Itu yang disebut dengan hernia. Mungkin kalau benjolan lain belum tentu hernia, belum tentu dok. Nah, kalau betul itu hernia,
itu juga 80-90% kasarnya bisa nutup sendiri dok. 80-90% bisa nutup sendiri. Terutama yang lebarnya kurang dari 1,5 senti. 1,5 senti. 1,5 senti. Ya. Ya, lebarnya tapi bukan di puncaknya. Jadi kadang puncaknya kayak jamur. Yang diukur yang di pangkalnya yang diukur. Oh, yang di bawah di lubang Betul. itu. Iya dok, bukan yang di atasnya. Mungkin di atasnya lebih besar. Gede. 2 senti, Tadi atau yang 3 di senti. sini ya. Jadi kalau kita tekan gini Harus kita bisa. ditekan masuk, ya, baru diraba. Kalau lebarnya itu kurang dari 1,5 senti, biasanya bisa menutup sendiri. Satu. Kedua, syarat dia bisa nutup sendiri, nggak ada kelainan penyerta. Contoh, kalau anaknya dia dengan kita bilangnya asites, perutnya penuh cairan. Oke. Oh tentu susah buat menutup sendiri. Oke. Jadi dia harus tanpa kelainan penyerta ya. Jadi memang tunggal ya. Betul, Betul, hanya ya. kelainannya itu aja gitu yang bisa nutup sendiri. Ya. Nah kalau seperti itu kita bisa tunggu. Kita bisa tunggu. Paling yang mesti diwaspadai adalah red flag atau kapan sih mesti bawa ke rumah sakit. Kalau ada tanda-tanda usus itu kejepit, meskipun jarang ada kemungkinan kejepit. Gimana? Nomor 1 dia muntah-muntah, kembung, yang tonjolannya itu merah dok, terus dia rewel terus, nggak BAB. Nah itu gejala yang dari bawah aja ke rumah sakit. Oke. Kalau kita dokter anak tuh ya, dokter Hardian, kalau ada yang seperti itu, kadang-kadang kan orang tua zaman dulu dipasangin koin gitu ya. Sekarang ada yang umbilical belt gitu ya. Jadi kadang-kadang itu membantu karena kadang-kadang kan kalau bayinya nangis dia tambah gede gitu ya. Tapi sore ini kita punya pengetahuan bahwa 1,5 senti ke bawah itu biasanya bisa nutup gitu ya. Betul. Terus kalau granuloma gimana? Kalau granuloma, jadi kita ngomong yang seremnya dulu ya dok. Ya. Serem. Kalau dari bekas tali pusat itu keluar cairan, kita mesti ada yang paling sering memang kalau nggak dia karena infeksi granuloma, tapi ada kelainan-kelainan yang dalam tanda kutip serem yang memerlukan pembedahan. Kalau si pusar itu berhubungan dengan usus atau dengan kandung kencing. Jadi kalau cairannya dia berbau pesing atau dia keluar justru dalam tanda kutip keluar kotoran, feses, itu harus itu bawa ke dokter bedah. Itu mesti operasi, itu nggak bisa di. Nah, kalau granuloma biasanya dia bertangkai, kita bisa ikat dalam 1-2 hari dia akan lepas. Tangkainya biasanya bisa kita ikat. Kalau dia basahnya kelihatannya permukaannya, dia bukan bertangkai, dia kelihatannya rata, kemungkinan kebanyakan karena infeksi atau iritasi. Itu ya kita dengan perawatan luka mungkin kita nggak lakukan pembedahan. Oke. Jadi ya tadi balik lagi ke tadi, apakah selalu bedah? Rasanya nggak ya. Belum. Karena granuloma ini cukup sering kita lihat ya, dan saya biasanya memang karakteristik granuloma itu biasanya jarang sih yang keluar feses, keluar urin itu jarang. Biasanya kan keluar cairan. Tapi sore ini saya baru dengar ya bahwa itu bisa diikat. Itu sangat menarik. Kenapa? Karena pasti kan tidak harus masuk kamar operasi. Betul ya. Jadi kita bisa merujuk ke dokter Hardian, hanya diikat dan itu di poliklinik bisa ya? Bisa ya? Bisa. Oke, jadi ini mungkin banyak dokter anak yang sering dapat kasus ini ya. Kalau biasanya kita hanya memberikan powder gitu ya, sama antiseptik saja. Kalau dia copot berarti udah gitu ya. Tapi rupanya bisa dipercepat dengan mengikat ya, dengan mengikat. Kalau ngikat itu saya juga bisa dong mestinya, nggak harus dokter bedah anak kan? Tapi memang kan yang ini adalah dia membedakan antara yang bisa diikat dengan yang sama yang tidak bisa diikat. Oh itu bedanya dokter bedah anak sama dokter anak ya? Ya kadang-kadang yang itunya yang rada susah karena kita mesti telusurin sampai ke pangkal baru ngelihat ternyata ini bertangkai. Oke. Kalau bertangkai bisa diikat, tapi kalau nonjol-nonjol begini kita ikat ternyata masih ada sisanya kan enggak. Oke gitu ya. Oke, berarti kalau kita dengan pengobatan yang sederhana tidak ada kemajuan, berarti memang harus ke dokter bedah anak. Oke, menarik banget ya, hari ini kita banyak mendapat insight dari dokter Hardian ya, dokter bedah anak yang baru bergabung dengan kami. Tentu saja kita dokter anak bukan hanya di rumah sakit Bunda saja, dokter bedah anak itu relatif sulit dicari sebetulnya ya, maksudnya
sedikit lah dokter bedah anak di Jakarta, tapi Dokter Hardian dengan keterampilannya bisa melakukan intervensi bedah bukan hanya dengan membuka dengan pisau, tetapi bisa dengan laparoskopi untuk kasus-kasus seperti hernia gitu ya. Kemudian tadi sudah diceritakan kalau curiga ada atresia ani. Kadang-kadang atresia ani itu tinggi ya, jadi kayak keluar kayak ada anusnya, tapi kok nggak pup bayinya gitu ya. Itu juga mungkin kita harus waspadai karena biasanya kan bayi itu kalau kita di sini karena menyusui semua itu pasti 1 hari itu udah kelihatan mekoniumnya keluar gitu ya. Tapi kalau dia cuman segaris-segaris mekoniumnya, pupnya sedikit, itu juga kita harus hati-hati gitu ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Dokter Hardian. Ada yang mau dipesankan mungkin pada ibu atau pada dokter anak ya, yang seringkali Dokter Hardian, nih dokter anaknya telat nih ngerujuknya misalnya gitu ya. Mungkin itu bisa disampaikan. Kemudian kekhawatiran-kekhawatiran apa yang dari orang tua yang sering sekali ada, sehingga mungkin dengan adanya intervensi yang namanya laparoskopi itu mudah-mudahan tidak seserem yang dibayangkan oleh masyarakat. Silakan Dokter Hardian. Ya, mungkin pesan saya buat sahabat Bunda, mungkin semua orang tua, semua ibu bapak nggak ada yang mau anaknya dioperasi. Ya. Ya, kita sama-sama pegang hal tersebut. Ya. Dokternya pun dalam tanda kutip kalau bisa kan nggak dioperasi. Ya, ya. Gitu. Tapi kalau memang dia ada suatu kelainan yang mengganggu fungsi, mengganggu struktur, akibatnya mengganggu hidupnya, yang bisa ditangani dengan pembedahan, ya kita selalu timbang-timbang keuntungan sama kerugiannya. Kalau memang manfaatnya lebih tinggi daripada kerugian, ambil kesempatan itu. Ya. Karena belum tentu yang bisa dioperasi selamanya bisa dioperasi. Ya. Artinya kadang-kadang kita mau operasi pun udah terlambat. Gitu. Mungkin itu dok. Itu ya. Ya. Jadi penentuan kapan harus dioperasi itu betul-betul dimanfaatkan kalau memang harus dioperasi. Tapi kalau bisa tidak dioperasi, tentu saja semua mendambakannya, bukan hanya orang tua tapi kita dokter juga sama ya harapannya dengan orang tua gitu ya. Iya. Terima kasih Dokter Hardian. Terima kasih Hari juga, ini Dr. kita Vivi. bicara diskusi banyak sekali untuk kasus-kasus anak. Mudah-mudahan Dokter Hardian bisa melayani semua bayi atau anak yang memang mempunyai kasus atau masalah yang memerlukan keterampilan dari Dokter Hardian. Gitu ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti di podcast show berikutnya. Dadah. Terima kasih.